Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mamluatul Ni'am, biasa dipanggil dengan Ibu Ni'am. Ibu adalah guru BK MAN 11 Jakarta. Ibu ucapkan kepada siswa-siswi baru MAN 11 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang dan selamat bergabung kepada siswa-siswi baru di Madrasah Aliyah Negeri 11 Jakarta ini. Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pada hari ini tepatnya kita sama-sama melaksanakan kegiatan Matsama atau biasa yang disebut dengan Pekan Ta'aruf siswa-siswi baru Madrasah Aliyah yang biasa disebut dengan Matsama. Matsama merupakan proses awal yang harus diikuti oleh para siswa-siswi untuk mengenal lebih jauh mengenai profil dari madrasah itu sendiri, serta untuk menjalin silaturahim dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan dan karyawati, teman-teman dan kakak kelas yang ada di MAN 11 Jakarta. Tujuan diadakan Matsama ini adalah: 1. Mengenali potensi diri dari para siswa-siswi baru. 2. Mengenalkan lingkungan madrasah kepada siswa-siswi baru. Yang ketiga, menumbuhkan perilaku positif, antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi yang bertema mengoptimalkan kemampuan peserta didik melalui layanan dasar pengembangan diri. Yaitu yang pertama, mengenai konsep diri dan pengembangan diri secara efektif. Kalian harus memiliki konsep diri yang positif. Dengan begitu, diri kalian akan menjadi pribadi yang akan terus memunculkan semangat positif bagi sekitar kalian. Cara yang ditempuh dalam rangka mengembangkan diri ini adalah merawat diri, memelihara kebersihan dan kesehatan diri. 1. Belajar. Baik belajar di madrasah maupun di rumah. Baik itu mempelajari ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Dan yang kedua, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan MPK atau OSIS atau organisasi kepemudaan lainnya. Yang keempat, senang menyimak perkembangan ilmu pengetahuan dan sosial budaya yang terjadi di masyarakat dengan cara membaca koran, majalah, atau mendengarkan berita TV atau sosial media yang kalian miliki. Yang kelima, menghindarkan diri dari pergaulan dengan orang lain atau teman yang berperilaku tidak baik. Contohnya, perokok, peminum, pecandu obat-obatan terlarang, atau yang melecehkan ajaran agama. Yang kedua, mengenai kematangan emosional. Kematangan emosional dapat diartikan sebagai suasana atau respon emosional yang terhindar dari sifat-sifat influsif atau bertingkah laku berdasarkan dorongan sesaat tanpa pertimbangan yang matang atau kekanak-kanakan. Oleh karena itu, respon yang baik apabila remaja mengalami kegagalan atau kecewa adalah menghadapinya dengan cara: 1. Bersikap menerima kenyataan yang dihadapi. Dan yang kedua, berusaha untuk mencari alternatif lain yang lebih sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, dapat menghindarkan diri dari perasaan atau sifat permusuhan, dendam, tidak percaya diri, dan mudah putus asa. Yang ketiga, mengenai etika pergaulan remaja. Remaja harus mempunyai keinginan menjadi generasi bangsa yang memiliki
kualitas pribadi yang mantap, cerdas, terampil, bermoral. Etika tersebut ialah sebagai berikut. 1. Kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok kalian. Yang kedua, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Yang ketiga, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama atau tidak bermoral. Yang keempat, jadikanlah kelompok kalian itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan belajar, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Yang keempat, mengenai problem solving atau pemecahan masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah yang harus dilakukan oleh para siswa yaitu 1. Memahami masalah. Yang kedua, menemukan alternatif pemecahan masalah. Dan yang ketiga, mengambil keputusan. Yang keempat, melakukan kegiatan sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang kelima atau yang terakhir, mengenai sikap dan kebiasaan belajar. Seperti diketahui, agama Islam mengajarkan kepada umatnya dalam beberapa firman Allah dan di dalam hadis Rasulullah diingatkan. Dalam firman Allah disebutkan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Oleh karena itu, siswa-siswi harus memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, yaitu dengan cara 1. Menyenangi pelajaran, baik itu teori dan prakteknya. Yang kedua, merasa senang untuk mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan oleh madrasah. Yang ketiga, mempunyai jadwal belajar yang teratur. Dan yang keempat, mempunyai disiplin diri dalam belajar atau bukan karena orang lain. Baik anak-anak ibu yang ibu cintai, yang anak-anak soleh-soleha, kalimat penutup adalah motivasi yang tertinggi bagi seorang pembelajar bukan didapatkan dari rasa kepatuhan untuk sekedar menjalankan kewajiban, bukan juga didapatkan untuk mendapatkan reward atau menghindari punishment. Tapi motivasi tertinggi bagi seorang pembelajar didapatkan dari hasrat dan kecintaan yang lahir secara alami dalam diri mereka untuk menekuni suatu disiplin ilmu. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih dan jangan lupa selalu menjaga 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jangan lupa juga untuk mematuhi aturan lainnya yang dibuat oleh pemerintah dalam menjaga kesehatan diri kita dari COVID-19 yang sedang mewabah di negeri tercinta Indonesia ini, yaitu dengan mematuhi PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jangan lupa selalu berdoa, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dalam kesehatan walafiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat.